Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu bisnis coffee shop yang bernama Anemone Coffee. Analisis pastel Anemone Coffee. Anemone Coffee berinovasi menghadirkan terobosan produk minuman ready to drink berkemasan kaleng. Karena efek pandemi membuat konsumen ingin mengkonsumsi produk yang higienis dan bisa dinikmati di rumah. Hal ini menjadikan keadaan politik Indonesia tidak menjadi hambatan bagi usaha Anemone Coffee. Yang kedua ada ekonomi. Keadaan ekonomi di Indonesia yang sedang menurun akibat pandemi COVID-19 merupakan hal yang buruk bagi perkembangan dan menjadi hambatan usaha Anemone Coffee. Yang ketiga ada sosial. Dilihat dari lingkungan sosial, di zaman sekarang kebanyakan masyarakat cenderung lebih banyak menghabiskan waktu luang mereka untuk pergi ke coffee shop. Dengan adanya tren minum kopi di masyarakat Indonesia pada saat ini, membuat peluang terbuka sangat lebar bagi usaha Anemone Coffee untuk masuk ke dalam pasar kafe kopi di Indonesia. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi yang digunakan oleh Anemone Coffee saat ini sudah cukup modern. Hal ini bisa dilihat dari adanya peralatan untuk produksi seperti alat roasting, freezer, microwave, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet sebagai promosi pada media sosial Instagram dan website, serta smartphone dalam memberikan kemudahan komunikasi dengan pemasok bahan baku. Selanjutnya ada environment. Dengan begitu banyak manfaat yang dapat ditawarkan oleh tanaman kopi, hal ini menjadi peluang bagi Anemone Coffee sebagai usaha kafe kopi memiliki peluang yang baik di pasar. Yang terakhir ada legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Berkas atau legalitas yang dibutuhkan misalnya pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang wajib dimiliki oleh seluruh pengusaha dan NPWP. Kemudahan pengurusan SIUP dan TDP secara online saat ini menjadi peluang bagi Anemone Coffee untuk memudahkan pengurusan berkas-berkas legalitas. Selanjutnya ada analisis SWOT Anemone Coffee. Yang pertama, strength, yaitu lokasi yang strategis, harga produk yang terjangkau, konsep kedai kopi yang menarik, dan ketersediaan fasilitas lengkap seperti free wifi, charger ponsel, dan live music. Yang kedua ada weakness, yaitu harga sewa tempat yang lumayan mahal, lokasi parkiran yang terbatas bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 4, dan kesuksesan media sosial yang terbatas dikarenakan followers yang masih sedikit dan belum memiliki jangkauan audiens yang luas. Yang ketiga ada opportunities, yaitu banyaknya mahasiswa yang suka mengerjakan tugas di coffee shop, kebiasaan nongkrong kalayak sekitar, menjawab permintaan layanan pengiriman, misalnya di aplikasi ojek online, dan biasanya kopi menjadi teman saat sedang mengerjakan pekerjaan kantor ataupun sedang mengerjakan tugas. Yang terakhir ada threats, yaitu muncul pesaing baru dengan usaha yang sama, harga bahan baku yang tidak stabil, dan penilaian buruk yang diberikan oleh konsumen. Perencanaan pemasaran Anemone Coffee. Bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Menggunakan bahan baku yang good quality dan selalu berinovasi dalam mengembangkan produk dengan cara menciptakan produk-produk baru. Contohnya dengan menghadirkan terobosan produk minuman ready to drink berkemasan kaleng agar lebih higienis dan bisa dinikmati di mana saja, serta mengutamakan pada varian dan rasa agar konsumen dapat memilih sesuai dengan seleranya. Yang kedua ada price. Penentuan strategi harga Anemone Coffee yaitu dengan melihat terlebih dahulu harga produk di pasaran dan bahan baku yang digunakan. Anemone Coffee menentukan harga produk dengan menyesuaikan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan konsumen, mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp30.000. Yang ketiga ada place. Tempat yang digunakan oleh Anemone Coffee memiliki lokasi yang strategis serta adanya peluang yang potensial, yaitu masyarakat yang terletak di sekitar posisi itu.
sehingga bisa menarik perhatian pelanggan yang baru ataupun bisa menjaga pelanggan yang sudah pernah ke Anemone Coffee. Yang keempat ada promotion. Strategi promosi yang dilakukan oleh Anemone Coffee yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan website, serta mengadakan promosi jangka pendek seperti diskon dan public relation. Selanjutnya ada STP. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi Anemone Coffee berdasarkan demografi generasi, yaitu Gen X, Milenial, dan Gen Z. Sedangkan segmen pasar psikografis yang dipilih yaitu semua kelas sosial menengah ke bawah, menengah, dan menengah atas. Targeting. Target Anemone Coffee yaitu pria dan wanita berusia remaja maupun dewasa, mahasiswa atau pelajar, hingga pekerja kantoran. Semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk Anemone Coffee mulai dari masyarakat berpendapatan tinggi, sedang, sampai rendah. Yang ketiga ada positioning. Anemone Coffee menerapkan strategi positioning dengan cara menjaga kualitas kopi, memberikan harga yang terjangkau, memberikan diskon dan promo menarik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan konsumen mengenai manfaat kopi. Selanjutnya, perencanaan produksi Anemone Coffee. Yang pertama, deskripsi usaha. Anemone Coffee adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Yang kedua, rencana lokasi usaha, yaitu di daerah sekitaran Karawaci. Dipilih sebagai lokasi bisnis saya, karena lokasi itu merupakan tempat yang strategis dan berada di pusat kota Tangerang. Yang ketiga, jam operasional. Anemone Coffee dibuka mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yang keempat, bahan baku. Bahan baku yang diperlukan yaitu biji kopi sebagai bahan dasar, air aren atau nira, susu, karamel, gula, sirup, coklat saus, dan es batu. Yang kelima, proses dari bahan baku hingga menjadi produk. Yang pertama, memilih biji kopi yang berkualitas. Yang kedua, memanggang biji kopi. Setelah itu, biji kopi digiling menggunakan coffee machine. Yang ketiga, memasukkan biji kopi yang sudah digiling ke dalam coffee maker untuk diproses sesuai dengan pesanan konsumen. Perencanaan sumber daya manusia Anemone Coffee. Yang pertama, rencana jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang saya pekerjakan yaitu 8 orang, dibagi menjadi beberapa shift. Yang kedua, posisi dan jabatan yang diperlukan dalam usaha saya, yaitu manajer, marketing, dan barista. Rincian pekerjaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab manajer yaitu mengerjakan administrasi dan membuat laporan, serta menganalisis laporan tersebut dan memberikan solusi jika terdapat permasalahan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab marketing yaitu mempromosikan produk maupun nama coffee shop dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan atau service center. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab barista yaitu meracik, membuat, menyiapkan, dan menyajikan kopi untuk konsumen, menerima dan melayani pesanan konsumen, serta menjelaskan dan menyarankan menu untuk konsumen. Berikut analisis pesaing dari Anemone Coffee. Selanjutnya ada resiko yang terjadi dalam menjalankan bisnis Anemone Coffee serta cara mengatasinya. Yang pertama, resikonya itu kurangnya riset tentang cara menjalankan coffee shop, termasuk resiko tinggi. Cara mengatasinya dengan membaca buku dan sumber lain tentang bisnis kopi, riset tentang elemen biaya yang dibutuhkan, dan belajar tentang kopi seperti roasting profiles dan origin. Yang kedua, resiko tingginya persaingan pasar, termasuk ke resiko tinggi. Cara mengatasinya dengan melakukan riset secara cermat seperti apakah di calon lokasi coffee shop. Yang ketiga, tidak memiliki ide atau konsep bisnis yang harus ditentukan sejak awal memulai bisnis coffee shop, termasuk ke
resiko sedang. Cara mengatasinya dengan menentukan bisnis coffee shop seperti apa yang diinginkan, sesuaikan dengan anggaran, lokasi, atau persaingan. Yang keempat, resiko persaingan barang mencakup berbagai bahan untuk membuat minuman dan makanan yang disimpan untuk kemudian disajikan kepada pelanggan, termasuk ke resiko sedang. Cara mengatasinya dengan melakukan perencanaan persediaan barang secara cermat, yaitu dengan membuat perkiraan jumlah penjualan yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dengan melihat tingkat penjualan di minggu-minggu sebelumnya. Dapat menggunakan catatan persediaan yang detail secara rutin hingga dapat merencanakan pembelanjaan persediaan barang secara tepat. Kerjasama dan kolaborasi pada bisnis Anemone Coffee. Strategi aliansinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar ke GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer marketing yang bergerak di bidang kuliner atau influencer penggemar kopi. Yang ketiga, penyelenggaraan festival kuliner. Yang keempat, bahan baku biji kopi akan bekerja sama dengan Joyoboyo Coffee dan JWP Coffee. Yang kelima, bahan baku susu akan bekerja sama dengan PT Sukanda Jaya Diamond. Yang keenam, bahan baku sirup akan bekerja sama dengan bukacafe.id. Dan yang terakhir, kemasan atau packaging akan bekerja sama dengan produsen custom printing cup di Instagram @yoboycup. Terima kasih.